rahimakumullah, kita masuk pada bagian terakhir dari bab mandi. Ya, ini kita masuk kepada bagian yang keempat. Bagian yang keempat, hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi. Jadi ketika ada orang, dia berhadas, dia junub, hadasnya hadas besar yang mengakibatkan dia harus mandi, maka ada hal-hal yang dia itu ya berakibat dalam ibadahnya. Ya. Di sini para masyaikh atau para ulama mengatakan hukum-hukum yang diakibatkan atas hal tersebut bisa diuraikan secara global sebagai berikut. Yang pertama, orang yang junub, Bapak-bapak rahimakumullah, atau orang yang berhadas besar tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali hanya melintas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabilin hatta tautasilu. Yang artinya, dan jangan pula, yaitu orang-orang yang junub tadi, ya, atau orang-orang yang berhadas besar, menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Ini kecuali hanya lewat aja, Bapak-bapak. Ya, ini untuk orang yang junub. Lalu para ulama mengatakan bila dia sudah berwudu, maka dia boleh berdiam diri di masjid. Karena hal ini diriwayatkan secara sahih dari beberapa sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wudu meringankan hadas, dan wudu adalah salah satu dari dua cara bersuci. Jadi kalau misalkan dia ingin yang afdol, Bapak-bapak rahimakumullah, maka dia harusnya mandi dulu. Ya, dia mandi dulu. Lalu kalau misalkan dia belum mandi, dia memang darurat harus ke masjid, maka dia harus apa? Harus wudu, ya, minimal. Bapak-bapak sebentar ya, ada tukang. Ya, jadi Bapak-bapak kalau misalkan kita junub, ya, kita mandi dulu. Dan memang harus disegerakan. Kita mandi harus segera. Ya, begitu. Kalau darurat, maka baiknya kita apa? Baiknya kita wudu, ya. Lalu yang kedua, Bapak-bapak rahimakumullah, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an. Berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Maksudnya Al-Quran itu nggak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci, bukan dalam keadaan junub, Bapak-bapak rahimakumullah. Tetapi kalau ada orang, dia nggak junub, boleh nggak megang Quran tanpa wudhu? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Begitu. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yamassul mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ya. Nah di sini Bapak-bapak rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat. Maksudnya suci apa nih? Orang yang berwudu atau bukan? Ya. Nah, yang pertama mereka berpendapat adalah orang yang sudah ngambil wudu. Nah, pendapat yang kedua adalah mereka tuh orang-orang yang suci akidahnya. Akidahnya maksudnya sudah beragama Islam. Jadi orang Islam, dia sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihat, mau megang Quran walaupun dalam keadaan tidak berwudu pun tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, tidak boleh membaca Quran. Baik membaca Quran itu dengan melihat Quran atau dengan hafalannya. Ya. Orang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran sampai dia mandi.
Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana alaihi salatu wassalamu la yamna'uhu min qiraatil Qur'ani syai'un illa janabah." Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Quran kecuali beliau dalam keadaan junub. Jadi Rasulullah bapak-bapak, lisannya itu senantiasa berzikir, ya, beristighfar, berzikir, berdoa kepada Allah, memuji Allah, lisannya senantiasa digunakan untuk ibadah. Nah, beliau diriwayatkan beliau tuh berhenti dari lisannya dalam masalah membaca Quran adalah ketika beliau lagi junub. Lagi junub beliau nggak baca Quran. Maka ya bapak-bapak rahimakumullah, di sini merupakan juga dalil bahwa kita itu jangan berlama-lama kalau dari junub gitu. Kalau sudah misalkan pagi ya habis sholat subuh junub gitu ya, habis sholat subuh kita junub apapun penyebabnya, maka jangan nunggu nanti menjelang zuhur baru mandi ya, begitu, jangan, usahakan mandi dulu ya, segera mandi maksudnya. Dan karena di dalam tindakan melarangnya untuk membaca Al-Quran terkandung dorongan baginya untuk segera mandi dan menghilangkan penghalang untuk membaca Quran. Ya, di sini bapak-bapak rahimakumullah, ya kita benar-benar harus perhatian ya dalam masalah menunda mandi junub ini. Ya. Dan juga bapak-bapak, orang yang junub kata para ulama itu rawan. Rawan apa? Rawan terkena hal-hal yang sifatnya gaib. Entah itu sihir, entah itu digangguan setan atau jin. Maka segera ya, jangan ditunda-tunda. Lalu yang keempat, orang junub juga tidak boleh sholat. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Dan bapak-bapak rahimakumullah, ada orang, dia junub. Lalu dia tertidur. Ketika dia bangun, dia sholat. Lalu dia ingat. Setelah beberapa menit, misalkan habis sholat, 15 menit, dia baru ingat. Belum mandi junub. Apa yang harus dia lakukan, bapak-bapak? Ada yang tahu nggak? Dia... lagi. Iya, barakallahu fiik Pak Gimin. Lalu yang harus dia lakukan adalah segera mandi junub, lalu sholatnya diulang. Jangan pakai alasan udahlah Allah Maha Pemaaf. Jangan, ya, jangan begitu, Ustadz. Tapi kan Ustadz, waktunya udah lewat. Gimana? Yaitu tetap sholat bapak-bapak. Tetap sholat, harus tetap sholat. Misalkan subuh. Iya, tapi mandi. Misalkan sholat subuh nih, bapak-bapak. Udah pernah kita bahas ya. Bapak-bapak bangun, sholat subuh. Udah, begitu biasa wudhu kan sholat subuh. Ingat-ingat jam 6. Lagi makan, sarapan. Kayak ada yang ganjel, apa ya? Gitu kan? Gitu ya. Iya. Terus ingat, astagfirullahaladzim. Tadi junub malam itu ya. Belum mandi, udah segera mandi, ya. Ustaz, tapi saya udah mandi pagi, gimana? Ulang lagi. Beda niatnya itu, ya. Harus mandi dulu. Niatnya niat mandi wajib, mandi junub. Sholat lagi 2 rakaat, sholat subuh niatnya. Dosa nggak Ustaz? Nggak dosa. Insya Allah nggak dosa. Yang dosa itu apa? Yang dosa adalah cuek. Udah inget, bukannya sholat. Malah bablas aja udah. Ya, ini berbahaya. Ya. Lalu yang kelima, Bapak-bapak, orang yang junub tidak boleh tawaf di Ka'bah. Ya, begitu. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada subbab ibadah yang mengharuskan berwudu. Ya, jadi Bapak-bapak, kalau orang junub itu tidak boleh tawaf karena tawaf itu seperti halnya sholat. Cuma kalau tawaf itu boleh ngomong. Kalau sholat nggak boleh ngomong.
Nah, Bapak-bapak, selesai sudah kita pembahasan mengenai mandi. Di sini ada bab yang akan kita lewati. Pertama, hukum-hukum tayamum. Kita sudah belajar tentang tayamum, ya. Lalu ada hukum-hukum najis dan cara menyucikannya juga sudah kita pelajari, ya. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas poin yang sangat penting sekali, yang Bapak-bapak harus ketahui, harus mengilmuinya. Apa itu? Ya, ini adalah sebentar. Halaman 61. Ini halaman berapa nih? Jauh sekali. 100. Jauh sekali. Iya. Kok lompat? 55, 56, 58. Lompat ini. Bukunya lompat. Yaitu hukum haid dan nifas. Hukum haid dan nifas. Insya Allah nanti kita tampilkan. Kelewat ini. 58 langsung ke halaman 91. La ilaha illallah. Ya, ini saja Bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan? Amin. Baik, jika ya. Aman. Cukup ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.